Perkenalkan, nama saya Ahmad Ajis Bazazi dengan NIM akhir 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang oscillator. Pengertian oscillator. Oscillator merupakan sebuah model konseptual yang dirancang oleh International Organization for Standardization atau ISO untuk menstandarisasi beragam sistem komunikasi untuk saling berkomunikasi menggunakan protokol standar. OSI merupakan akronim dari Open System Interconnection apabila dipahami dengan bahasa yang lebih sederhana, yaitu sebuah standar yang dibuat untuk memungkinkan berbagai komputer agar dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Lapisan pertama, lapisan oscillator yang terdiri dari application layer, presentation layer, session, transport, network layer, data link layer, dan physical layer. Application layer merupakan lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan, dan kemudian memberikan pesan yang terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh, beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, file transfer protokol, dan lain-lain. Yang kedua, presentation layer merupakan mentransmisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network cell semacam virtual network computing atau VNC atau remote desktop protokol. Yang ketiga, ada session layer yang mana untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini, NetBIOS, sesuatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. NetBIOS Extended User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. ADSP AppleTech Data Stream Protocol, PAP atau PAP Printer Access Protocol yang terdapat pada printer port strip untuk akses pada jaringan AppleTech. Selanjutnya terdapat transport layer yang mana menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Lalu terdapat network layer yang mana di sini untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Kemudian ada data link layer untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media akses, control address, atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE
802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control dan lapisan Media Access Control. Yang terakhir terdapat Physical Layer, yang mana di sini untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh kabel, transmivir, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Terima kasih. Cukup presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.